wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Vivi Putri Purnamasari, NIM 1109, Prodi Manajemen 5B Pagi, Universitas Muhammadiyah Gresik. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang refleksi penganggaran. Yang pertama yakni anggaran penjualan. Anggaran penjualan didefinisikan anggaran yang merencanakan penjualan secara terperinci tentang penjualan perusahaan dalam periode yang akan datang, yang di dalamnya terdapat jenis kualitas barang, kuantitas barang, dan harga jual. Anggaran penjualan disusun pertama kali sebelum anggaran lainnya. Mengapa demikian? Karena anggaran penjualan sebagai dasar penyusunan anggaran lainnya. Penjualan akan menghasilkan pendapatan dari perusahaan, sedangkan pendapatan lebih besar dari biaya, maka perusahaan akan memperoleh laba, dan laba itu akan digunakan perusahaan untuk biaya operasional perusahaan jika perusahaan sudah menargetkan dari anggaran penjualan. Maka alasan itulah sebagai ujung tombak dalam mencapai tujuan perusahaan dalam memperoleh laba. Menyusun anggaran penjualan dapat disusun 1 bulan, triwulan, 1 semester, dan 1 tahun. Selanjutnya, anggaran produksi. Anggaran produksi dapat didefinisikan yakni anggaran yang disusun oleh perusahaan untuk menentukan jumlah barang jadi yang harus diproduksi oleh perusahaan. Untuk menyusun anggaran produksi, kita memerlukan data-data dan informasi yang dibutuhkan. Yang pertama, estimasi jumlah unit barang jadi yang akan dijual pada periode mendatang. Yang kedua, estimasi jumlah persediaan barang jadi pada akhir periode anggaran. Yang ketiga, estimasi jumlah persediaan barang jadi di awal periode anggaran. Oh ya, ingat, kunci utamanya persediaan akhir di akhir periode sama dengan persediaan awal di awal periode. Anggaran produksi 1 bulan, penjualan plus persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Itulah jumlah barang yang akan diproduksi. Dari mana informasi itu diperoleh? Yang pertama, format angka diperoleh dari anggaran penjualan. Yang kedua, kebijakan pengadaan persediaan yang ada di perusahaan. Yang ketiga, persediaan akhir barang jadi diperoleh dari periode sebelumnya. Stabilisasi persediaan, yakni perusahaan sering kali ingin memiliki jumlah produksi yang sama untuk tiap bulannya. Karena yang pertama, perusahaan tidak ingin tingkat persediaan fluktuasi. Yang kedua, kenaikan akan penurunan persediaan terjadi secara bertahap. Selanjutnya, anggaran biaya produksi. Anggaran biaya produksi adalah anggaran yang disusun untuk mengetahui biaya produksi yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka memproduksi barang jadi. Anggaran biaya produksi terdapat anggaran bahan baku yang dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, anggaran pemakaian bahan baku yang menentukan jumlah dan nilai bahan baku yang dikeluarkan untuk kegiatan produksi dalam satu periode anggaran. Yang kedua, anggaran pembelian bahan baku, yakni yang menentukan jumlah bahan baku yang akan dibeli dan harga pembeliannya dalam satu periode anggaran. Anggaran biaya produksi pada dasarnya hanyalah menampung seluruh perkiraan biaya produksi yang sudah ditentukan dan dihitung dalam anggaran pemakaian bahan baku, anggaran pemakaian tenaga kerja langsung, dan anggaran pemakaian biaya overhead produksi. Selanjutnya, anggaran biaya operasi. Biaya operasi adalah beban-beban yang dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan selain kegiatan produksi. Biasanya, biaya operasi dibagi menjadi 2 kegiatan. Yang pertama, biaya penjualan, biaya yang muncul dari aktivitas penjualan barang dan jasa oleh perusahaan kepada pelanggan. Contohnya, gaji wiraniaga, komisi wiraniaga, biaya penyusutan kendaraan bagian penjualan, biaya listrik, air, dan gas bagian penjualan. Yang kedua, biaya administrasi, yakni beban yang muncul dari aktivitas administrasi. Contohnya, gaji staf akuntansi dan keuangan, biaya penyusutan komputer bagian administrasi, biaya listrik, air, dan gas bagian administrasi. Biaya operasi dibagi menurut perilaku dan sifatnya, yakni ada tetap,
variabel, dan semi variabel. Sekian sedikit penjelasan refleksi penganggaran dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.